arah bootcamp juga daripada Faceclan. Kali ini bakal kedatangan tamu yang tidak diduga-duga. Sebenarnya udah terduga sih, cuman mungkin nggak keduga karena mereka bakal fight untuk di hari yang pertama. Di game yang pertama ada sedikit free fire dari satu pemain Faceclan. Dari seorang Diko yang masih ada dan bermain di bagian tangga. Sementara di bagian lain, Flash baru saja mendapatkan poin. Tapi Rosemary malah bisa mendapatkan satu Vitrales. Diamankan begitu saja dan Rosemary juga diamankan. Trade terjadi di arah dua fight yang ada di titik-titik yang berbeda. Sementara dari NWE, mereka masih fokus banget untuk melakukan clearing di lantai 1. Supaya tidak ada pengganggu sama sekali. Ini kayaknya efek-efek dari off-season kemarin masih kepicu adrenalinnya sampai di hari pertama, match pertama. Iya, tapi terlihat nih pas dari NWE dan juga dari tim Face ya, mereka ngebagi cukup rapi, setengah-setengah dari area bangunan U-nya, tapi pelan-pelan, tapi pasti tampaknya dari Face mulai nge-pressure menuju ke arah NWE, tapi lain sisi, kita dari tim Alter Ego mulai ke pick off satu persatu anggota mereka, bahkan kali kita bakal trading pun masih terjadi antara kedua tim tersebut. Di sisi lain juga tadi ada tim Flash yang masih tempur juga. Ya. Masih terlihat di layar kecil kanan bawah kita. Tapi terlihat kayak kita pakai Alter Ego sudah pulang terlebih dahulu. Dan area join the fight itu tim Void Donkey yang kali ini ikut campur menjadi third party. Tapi di layar utama kita, Faceclan tampaknya masih bertukar juga. Masih 1-for-1, 2-for-1 actually. Untuk mereka, di mana saat ini mereka unggul 2 anggota. Tapi dari NWE masih coba untuk berlika-liku mencari celah dalam pertahanan dari tim Face. Ini revival sedang diupayakan dan harusnya Face megang kontrol nih di bagian bootcamp. Ini nggak bisa ngebuat kita santai untuk di early kayaknya ya. Ini match, enggak, ini match udah beneran kan? Iya, ini match beneran. Ini bukan show match kan ya? Bukan kan? Ini bukan apa ya? Bukan scrim untuk di pembuka hari nyoba-nyoba aset dan segala macam, udah bukan kan ya? Udah bukan rehearsal kan, dan tiba-tiba Faceclan berhasil memenangkan secara mutlak. Satu tim dipulangkan langsung menuju ke arah lobby. Kemenangan mutlak didapatkan oleh Faceclan kali ini. Ada yang terparty pun mereka nggak yang tabrak. Betul. Cuma ganggu dari jarak jauh. Cuma tadi emang benar, gue setuju sama Junior. Lu punya waktu 3 menit saya Itu. Lu punya waktu banyak banget. Harusnya paling nggak bisa 2-3 elim dapat. Bisa abisin malah. Itu pun kalau memang bisa, dan gue juga setuju, dan tetap harus dengan playstyle-nya gitu loh. Betul. Nggak tabrak langsung gitu kan. Kalau benar-benar kelihatan banget, dan itu pun juga misalnya kalau dari kejauhan cuma jatuhnya ke knock, menurut gue nggak perlu. Keinginan dari visi misi coaching staff ya gitu kan. Sama ngambil yang sering dikritik sama fans. Dibilang kayak BTR takut perang dan segala macam, ya mungkin ini mereka buktiin mereka nggak takut buat perang, tapi ternyata Razy terpotong rotasinya, langsung dihantam knock and valid nodebat langsung dipulangkan. Satu punggawa BTR sudah hilang lagi. Iya, tapi tampak kita bakal melihat ada peluru yang connect juga menuju ke arah player-player dari BTR lainnya. Dari Vikings, tampaknya mereka sudah mengunci area sekitar. Tapi mereka pun tidak bisa memenangkan fight ini tanpa ada kehilangan sesuatu. Satu player Vikings pun disecure oleh tim Bigetron yang sudah mengantongi 5 elimination. Tim berdatang baru ada Magna Esport kali ini yang sedang melakukan sebuah kontes dari knockdown. Sudah berhasil didapatkan oleh RRQ, tapi ternyata mereka masih belum bisa mendapatkan poin tersebut. Tapi Bigetron dengan 2 anggota mereka yang tersisa masih bisa melakukan upaya fight yang begitu ketat. Kali ini mendapatkan 1 pemain dari Vampire, tapi trade talk terjadi karena ada 1 pemain mereka juga yang tumbang. Satar tumbangkan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Faceclan mengambil sebuah keuntungan juga untuk melakukan sandwich ke arah Bigetron. Tapi lihat di pinggiran area zona pas, tampaknya fight kembali terjadi. Talon, Faceclan sudah mulai beradu peluru juga, di mana kita bakal lihat dari tim Face. Tampaknya satu pemain mereka masih dalam posisi tersungkur, tapi tidak jauh dari mereka. Di posisi luar zona juga masih ada tim Vampire Esports yang siap untuk melakukan third party. Dari Axel melontarkan beberapa granat menuju ke arah lawannya, tampaknya pun connect dan bisa untuk menyicil tidak. Masih ketahan batu, tapi dari tim Talon tampaknya punya upper hand menghadapi tim Face, dan kembali satu persatu anggota Face mulai dihabisi oleh tim Talon, tapi a new challenger has arrived. Tampaknya dari VPE bakal join the fight on Zen. Schwab mulai nge-push ke atas gunung. Lontaran granat mulai terjatuh lagi, tapi dari tim Talon tidak ada yang tercicil, tidak ada yang terjatuh. Tapi di sisi lain, tampaknya RRQ harus pulang juga oleh tim MEC di posisi ke-10. Kembali ke fight tim Talon. Linux masih berdansa di balik batu, masih mencari celah dalam pertahanan lawan, tapi granat dari Morban connect menumbangkan Linux, dan Miseri sekarang harus mengambil alih sebagai ujung tombak penyerangan dari tim Talon. Jujur ya, gue masih agak kecele gitu ngelihat Morman sekarang ada di Vampire karena langsung cabut. Tapi kembali dengan keadaan yang sama. 2 player saja yang tersisa saat ini bagi tim Void. Ya, mereka bakal bergerak untuk melakukan sebuah regroup position karena Rezak dan juga Potato masih dalam kondisi knockdown. Vexy sudah terselamatkan. Sementara dari sisi lain di mana Excel tadi bisa mendapatkan 1 berkolaborasi, ternyata Talon juga RRQ untuk bisa memotong pergerakan dari Tem. Sementara Razy di arah lain terpotong oleh Vampire. Pertemuan berikutnya antara Bigetron dan juga tim Vampire setelah tadi mereka bertemu di arah Sunhawk, kali ini berlanjut karena
Normal granat. bisa mendapatkan satu, tapi Bigetron dengan granat yang dilemparkan memberikan press, menuju ke Vampire. Onsen mundur, menuju ke belakang sana, melakukan looting, tapi ada backup. Di arah lain, ada Swap, bakal ditahan, tapi Tony Key malah bisa mendapatkan satu pelornya habis, tapi Bigetron dilucuti satu persatu dengan adanya gangguan yang datang dari another team, yaitu Alliance. Duluan bertemu dengan tim Bigetron karena Snape sudah mulai membuka tembakan. Ada satu pemain dari poin yang terkikis darahnya, tapi tembakan juga didatangkan dari lawan menuju ke seorang Snape. Tapi Razy di bagian lain bisa mendapatkan Zeta, bahkan di finish Zetanya. Dari Talon juga sempat ngelakuin hal yang sama juga. BTR juga sering boom juga dengan keagresifan mereka juga, walaupun seringkali boom terlihat untuk bermain objektif, tapi RRQ baru dibilang mereka bermain agresif untuk di offseason, tapi kali ini mereka sudah mulai membabi buta untuk bisa mendapatkan dua pemain walaupun ada threat yang terjadi, dan Chopper dengan jump shoot indahnya bisa mendapatkan korban kedua untuk RRQ. Genfos dilumatkan begitu saja dan perlawanan cepat dilakukan oleh tim lawan ketika RRQ berhasil mendapatkan dua knockdown karena memang mereka tersandwich oleh dua tim yang berbeda. Perusahaan terjadi di bagian utara dari stage yang keempat. 68 meter pergerakan mereka untuk bisa masuk menuju ke arah zona, tapi Yongti dari tim Flash sedikit tertahan posisinya, harus melakukan boosting terlebih dahulu. Kali ini menjadi pemain terakhir untuk tim Flash, sementara Homeboys bakal masuk. Ada satu pemain dari Westclan yang berhasil diamankan begitu saja. Awoy bakal masuk ke bagian dalam sana. Tidak ada orang di dalam sini, tapi kayaknya bakal mendengarkan langkah-langkah dan suara-suara dari bagian luar. Dan akhirnya poin berikutnya yang berhasil diamankan oleh Homeboys. Helton menangkan fighter, tapi Helton dia pun tercicil, terjepit di pinggir area zona, dan sekarang harus berliku-liku dengan nyawa yang begitu sekarat. Gue rasa di saat ini dari HB dan juga New Era keduanya nggak menang gitu. Ini meskipun HB yang bertahan hidup, tapi dalam kondisi yang susah juga. Dua-duanya bonyok, udah nggak bisa masuk lagi menuju ke arah zona gitu. Dan Helton tadi gue yakin banget sebenarnya timing dia hampir dapat buat nge-backup. Iya. Tapi tiba-tiba ada face yang nembak, terus gue tadi juga ngelihat ada Vampire punya angle juga dari jarak jauh supaya bisa mengganggu pergerakan dari seorang Helton, dan akhirnya membuat dia menjadi pemain terakhir untuk Homeboys kali ini. Sementara Bigetron yang sudah mendapatkan 5 eliminasi, mereka juga butuh bergerak untuk masuk ke zona berikutnya, dan Face Clan yang bakal mereka incari lot terlebih dahulu dari seorang Petrales, dan Petrales bisa mendapatkan satu. Kiri berhasil diamankan begitu saja, dan Touch juga berhasil mereka bungkam dengan bantuan dari tim lawan. Bigetron 7 eliminasi, mulai bangkit. Kayaknya mereka nggak dapat skor 8 dari junior. Streamer ya, streamer. Jadi streamernya VPE, jadi memeriahkan dari live chat, dari watch party, tapi ternyata tembakan lengket menuju ke seorang Okta dari seorang Snape mendapatkan satu knockdown karena pemain dari Alter Ego Alpha berusaha untuk memberikan backup, tapi Bigetron mereka mendobrak masuk dan Razy bisa mendapatkan Alpha, langsung dibungkam. Dua pemain dengan sandwich yang mereka lakukan, dan terjadi lagi pergerakan vehicle yang agak-agak gimana gitu dari Alter Ego. Iya, BTR dengan sangat cepat bisa menumbangkan tim Alter Ego yang datang dari sisi belakang mereka. BTR tadi lagi fokus dengan VPE, bisa mengalihkan semua fokus mereka kembali ke sisi belakang. Dan sekarang Alter Ego tinggal sisa seorang Rosemary. Tampaknya posisinya, infonya pun sudah dapat. Tapi BTR nggak mungkin ngejar karena mereka tahu ketika mereka turun dari gunung, mereka menjadi target, jadi inceran dari tim VPE yang sudah ready di sisi bawah. Tapi Rosemary putar ke arah mana? Peluru pun sudah memang hantam dia, dan Rosemary pun harus tumbang. Di tengah-tengah dia menghindari peluru-peluru panas dari lawan-lawannya. Ya itu kalau gue yang main ya, itu kayaknya gue udah pusing duluan. Karena ketika gue menjadi last man standing, teman-teman gue yang lainnya ambil sini aja pas, ambil sini aja pas, ambil sini aja pas. Gue pusing, ya udahlah, gue pulang aja karena lobby. Lurusin ya kalau udah. Kalau faktornya Rosemary tadi karena memang udah nggak ada opsi tempat kayaknya yang bisa diamankan juga oleh dia, karena mau kemanapun bergerak bakal kepotong juga. Ada Magna yang tadi motong pergerakan dari seorang Rosemary, ada Homeboys juga, bahkan mereka diikutin juga dari BTR di bagian belakang, jadi gak ada pilihan tempat yang nyaman untuk seorang Rosemary. Iya, tapi kita bakal juga tampakkan dari seorang Snape, dia pun coba untuk mengunci ke arah lawan-lawannya, MWC yang lagi terselimuti oleh asap juga. Tapi saat ini kita bakal lihat dari Snape, dia pun coba untuk ngejaga sisi lainnya karena Federales terculik tadi. Tapi tampaknya komit pun sudah terjadi dari Razy dan juga Snape. Tabrakan, hantaman pun terjadi. Hasbi tertumbangkan, Razy bikin sekarat. Berliku-liku di antara smoke dan tampaknya Bigetron bisa meratakan MEC. Dan mendapatkan 14 elimination, masuk dalam jajaran top 8 saat ini. Kucingnya meong dihajar sama Bigetron tadi, langsung dibungkam tanpa korban jiwa yang begitu banyak.
Dan sekarang Bigetron sudah mengantongi 14 eliminasi. Benar-benar ingin diberikan skor 8 oleh Junior sepertinya untuk di E-Wrangle kali ini. Sementara dari Homeboys yang masih menyisakan seorang Helton dengan sangat hati-hati dia bermain. Kadang dalam shake, kadang keluar dari shake supaya tidak mudah terprediksi tapi mudah untuk Rezi melontarkan sebuah granat dengan sangat tepat. Ini masih berliku-liku juga di area broken wall. Coba untuk mencari di mana posisi dari Chopper dan kawan-kawan. Tapi lontaran granat Jimmy dipantul begitu tepat. Dan tampaknya akhirnya celah yang dicari oleh Celcom Digi Lions ditemukan. Kali ini lontaran granat Jimmy menuju ke arah Gewi. Belum menemukan targetnya, tapi what happened? Malah Leon yang ditumbangkan. Jimmy, memang granat lu berbahaya, tapi nggak temen juga dikenokin bro. Tapi kita bakal dari Jimmy, kali ini harus bertanggung jawab. 1v1 situation menghadapi Gewi dari Osja. Tembakannya membuat lawannya half health, peluru tinggal 2, perlu reload, perlu reset, perlu reposition, perlu tenang dan perlu menang. Jimmy mendapatkan elimnya, Jimmy memenangkan fight dan Jimmy menyelamatkan Celcom Digi Lions. Ya, Lions bertahan dengan seorang Jimmy kali ini. Last man standing mereka, tapi cobaan berikutnya masih bakal datang untuk Lions pastinya. Dan Tem yang menyisakan diri seorang Golf kali ini bakal berusaha untuk menghadapi 2 pemain dari tim Secret. Satu mendekat sudah berhasil mereka amankan, tapi pelornya habis. Dua-duanya habis. Second weaponnya tinggal 2 per sekian bro. Tapi Jimmy setelah tadi permainan yang baik, sekarang harus menghadapi tim Bigetron yang lagi panas-panasnya. Tampak ketiga pemain dari BTR full fokus untuk nge-clear ke arah Jimmy. Satarles coba untuk lompat broken wall, coba untuk mendekat menuju ke arah lawannya. Pindah fight lagi kali ini dari ke arah tim VPE yang lagi-lagi masuk late game. Last player standing, Schweb berliku-liku coba mencari pemain terakhir dari tim Secret juga. Kali dibantu yang menjadi pemisah antara kedua pemain ini. Dan Schweb tertumbangkan dan VPE dipulangkan di posisi keempat. Tapi BTR what happened? Untungnya bisa di-clutch, untungnya bisa diamankan, untungnya masih bisa di-revive. 2 pemain yang tersisa untuk BTR, 17 elim sudah di-secure. Tapi Blue Zone yang bukan kawan, bukan lawan, sudah bergerak. Snap dalam posisi yang begitu bahaya. Dapatkah dia merevive? Dapatkah dia mengimbangkan keadaannya? Dan tampak kayak 1v1 is real. Spray down dari Frankie menuju ke arah BTR. Belum menemukan targetnya, tapi Snap reposition dengan begitu mengerikan. Frankie yang berbahaya, bannya pecah. Dapatkah Snap masuk ke dalam pertahanan, tapi tampaknya tidak. Karena Frankie tracking dan menumbangkan Bigetron, menumbangkan Snap dan winner chicken dinner bagi tim Secret. What Akan susah dari gorong-gorong ke arah komponen BTR, tapi untuk hasilnya gitu bakal repotnya di situ. Apalagi ada gangguan dari tim lain dan RRQ yang berusaha bergerak ternyata sudah mendapat pantauan dari Bigetron. Dari Magna 2 tim langsung nge-lockdown menuju tim RRQ dan kali ini Snap kalah fight. Gila men, Homeboys tiba-tiba malah bisa mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron. Snap langsung ditarik mundur untuk pulang ke arah lobby dan Magna dapat 2, dari nice. terpurukan mereka untuk bisa mendapatkan 11 eliminasi. Tapi Federal tiba-tiba membalikan keadaan di mana 2 pemain dari Homeboys berhasil mereka amankan. Federal hanya tinggal mengincar 1 orang lagi yang terjebak di pinggiran jalan, terjebak di arah 1 truk yang mogok di pinggiran jalan tersebut. Tapi Satar akan coba untuk melemparkan beberapa util lagi menuju ke arah luar sana dan knockdown berikutnya didapatkan. Kid tumbang begitu saja. Last man standing untuk Homeboys. Iya, tampak kayak last player standing masih 2 player lagi masih pas ya. Topet di balik smoke dan ternyata kita bakal lihat kali ini lontaran shotgun mengenai seorang Rezi. Tapi dapatkah ada balasan? Tampaknya tidak. Rezi pun langsung di end. Frankie pun tertangkap. Last player dari MEC masih bertahan di balik perangan yang sedang terjadi. PTR tinggal sisa 2 pemain, posisi yang tadi prima dengan 1 dobrakan, langsung mereka dalam posisi yang juga cukup kesulitan. Masih 2 tadi ya? Berarti yang lagi. tadi di deket, yang di luar deket kendaraan itu belum kenok ya? Gue kira udah kenok loh. 1 kenok, 1 enggak. Iya, low HP soalnya tadi, makanya gue kira itu kenok tinggal tunggu bleeding, tapi ternyata malah bisa ngedapetin 2 pemain dari BTR. Dan last man kali ini, real last man standing untuk Homeboys, ada di pinggiran jalan di arah truk yang sudah mogok tentunya. Sementara Satar kembali lagi masuk menuju ke arah rumah, mengambil arah rooftop sambil mengamati pergerakan dari satu lagi Osja kalau nggak salah mendekatkan Bigetron. Tapi dari another team yang lainnya, Viking kali ini yang akhirnya membuka keran eliminasi mereka keluar. Tapi gimana pun itu, mereka bermain di luar kebiasaan dari tim lain yang mengamankan bagian posisi, malah menguntungkan mereka untuk saat ini ya. Cuman nggak tahu deh step berikutnya mereka bisa mengamankan suaranya atau enggak, karena di sisi lain pun dari Federales berhasil mendapatkan 1 pemain tadi untuk menambah pun di poin dari Bigetron. Kali ini 4 eliminasi sudah mereka dapatkan. Dan Magna masih melakukan split 3-1 untuk di area-area ladang. Tapi
Zeta sangat berhati-hati, sangat aware dengan pergerakan lawan. Tapi sayang sekali shotgun tidak menumbangkan secara instan. Tapi ada Rezak yang langsung menyambut. Lurin dilontarkan oleh seorang Zeta, tapi Elime dapat atau tidak ternyata masih diperoleh. Tapi tampaknya dari tim Cedal mulai nge-push ke depan juga. VXC langsung menjaga dengan shotgun juga, nge-pressure ke arah depan. Dan Rezak spray itu dari smoke, coba mendapatkan kali ini hit mark, tapi belum mendapatkannya. Lontar granat berbahaya menuju ke arah tim Void, belum connect, untungnya masih miss. Tapi one on one situation dengan Uzi dan juga shotgun, masih beradu juga. Arah backup yang baik, dan akhirnya dari Void bisa mendapatkan poin ke-10 mereka. 5 untuk Zeta, 5 untuk Rezak. Gila, fight yang kita perhatikan, yang kita fokuskan adalah fight di pinggir Pochinki. Tampaknya 3 tim, 4 tim bahkan masih terjebak di area kota, nggak bisa kabur tanpa menumbangkan yang lainnya. Poin salah satunya kali ini bakal coba untuk menuju ke arah face, granat yang baik tapi gagal mendapatkan target yang diincar. Zeta masih ingin menambah pundi-pundi poin, mendapatkan util yang begitu baik, menumbangkan 1 tapi perlu berhati-hati. Granat mulai dikokang, kali ini dari seorang Zeta harus berhati-hati karena granatnya mencicil nyawa dia, tapi tampaknya tidak gentar, tidak takut, mau di-push tapi sedikit tahan. Mungkin ada komando yang bilang, sabar Zed, sabar Zed. Iya. Itu kalau nggak ditahan kayaknya dia bakal naik ke atas karena tadi tembakan satu shotgun-nya udah mulai naik bergerak. Udah dua dan ternyata Zeta masih dengan aksi brilian untuk bisa menambahkan pundi eliminasi untuk poin Donkey ID. Sama-sama mendapatkan 2 digit eliminasi antara Magna dan juga Void Donkey ID, tapi Void sedang terknok 1 anggotanya. Tinggal 2 nice player tersisa dan Tam bisa mendapatkan Federales yang ada di lantai 2. Yap, tapi tentu dari Federales masih ada waktu untuk diupayakan sebuah revive ataupun bergerak menuju ke arah Satarles. Tapi lain sisi dari Tem tampaknya masih terus nge-pressure menuju ke arah VDV dalam posisi yang cukup berbahaya, cukup sulit juga. Karena ketika mereka keluar, mereka masuk ke dalam jangkauan, masuk ke dalam radar dan juga vision dari Tem saat ini. Menuju ke arah Zeta. Zeta akhirnya pun ditumbangkan dan Exozip lihat pressure yang dia berikan. Lihat yang dia lontarkan menuju ke arah Rezak. Dapetin 2 bahkan. Begitu bahayanya pemain veteran satu ini Exozip. Wah, gila bahaya banget cuy Exozip untuk bisa mendapatkan 2 knockdown tadi, 2 poin menuju ke arah tim Void Donkey ID. Dan saat ini Exozip masih melemparkan granat untuk bisa mendapatkan last man standing Potato. Untungnya gak masuk menuju ke arah ventilasi. Dan sebuah spekulasi granat dilemparkan Potato tadi untuk bisa mendapatkan pemain dari Tem. Tapi masih gagal. Satar masih tertahan dan Potato termakan oleh Blue Zone. 2 tim, 3 tim tersisa, tapi hanya 1 tim yang masih prima adalah TEM yang masih berempat. 1 orang mereka low HP dan Cam bisa mendapatkan 1 rim. Berhasil diamankan. Akan ada heal up yang mereka lakukan dan Jerami ini akan menjadi saksi, tapi Satar bisa menjadi imposter di antara kedua tim yang sedang berfokus untuk perang kali ini. At this point menurut gue Satar bakal coba untuk bertahan sih. #2 nggak apa-apa deh. Iya bro. Tapi tampaknya dia pun udah ketahuan nih sama Tem. Dia tampaknya sudah diketahui posisinya. Dia mau nggak mau harus bermain agresif, coba untuk ngejaga posisi dia. Jangan sampai Tem bisa nge-push dia dengan bebas. Karena lorongnya, bawahnya itu terkonek. Kayaknya yang ini nggak connect deh. Kayaknya dia kalau mau connect harus Gatka. agak muter. Itu Gatka yang connect. Ini nggak connect cuy. Dia harus pindah selokan kalau misalkan ingin menuju ke arah Satar. Dan Golf kali ini melakukan lockdown ke arah Cam sebagai pemain terakhir dari tim Magna. Sementara 2 orang lain, 3 orang lainnya bakal menghajar seorang Satar. Low SP, Pixel SP, Satar masih membabi buta dengan S12K-nya. Masih belum bisa mendapatkan lockdown dan DBS. Dari Exozip berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Bigetron. EWC. Menurut gua ini potensinya lebih mengerikan lagi ya menurut gua. Lebih malah. Menurut gua lebih mengerikan lagi. Karena tim ini bener-bener ya kayak tadi gue sama Jonas bilang, udah main masing-masing aja tapi semuanya tuh ngerti masing-masing ego itu bukan seenak jidat gue gitu, tapi sinkron tapi ya. Sinkron dan ada kontribusi. Karena gini loh, simpelnya kita main PUBG Mobile, emang sebenarnya role tuh nggak ada. Itu gue bilang ya, game jeleknya VP itu 6 poin. Iya baik lagi gitu. Sekarang, sebelumnya lebih jelek Pak. Lanjut. Kita nggak ngomongin tadi. Talon kayaknya nggak punya ruang gerak yang terlalu nyaman karena high ground sekitar sana sudah dijaga oleh Bigetron. Bahkan Federal berhasil mendapatkan 1 pemain dari arah bawah Talon yang berhasil mereka bungkam. Walaupun ada gangguan-gangguan lain yang datang ke arah BTR, tapi ternyata fokus mereka masih ngelok banget ke arah Talon. Iya, kita bakal tampakkan dari BTR pun harus berhati-hati karena angle mereka terbuka dari posisinya OJTH atau Osja. Dimana kali ini dari tim-tim yang sudah mulai masuk ke center circle, pilihannya adalah main di gunung atau masuk ke kompon bawah. Kompon bawah tinggal 1 area yang masih kosong yang tampaknya sudah diisi juga oleh tim Secret yang baru mengambil kompon di antara Void, Osja, dan juga ya sekarang. Itu kayaknya barisannya ke arah Osja ya daripada barisan ke arah tim Void ya. Karena dia ngambil sejajar sama Osja bukan sejajar ke arah Void. Udah ada 3 tim di arah pertelon itu, di arah pertigaan itu
yang tentunya bakal ngebuat chaos untuk tim-tim lain supaya nggak mudah untuk mengamankan compound di area sekitaran gudang dewa tersebut. Ya, ini udah literally adu hoki gitu kan. Betul. Kalau tanya kok bisa sampai late game ya hoki. Ya, ini baru dari real hoki ya untuk di momen sekarang, tapi dari arah Snape bisa mendapatkan satu knockdown tadi. Okta juga mulai menjaga angle satu lekukan yang mereka kontrol di arah pinggiran jalan, tapi Exozip yang bermain begitu brilian di game sebelumnya kali ini menjadi santapan bagi tim Magna. Sudah ter-knockdown dia walaupun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby, tapi Snape masih ngotot untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Flash yang ada di seberang sana. Tertutup sebuah gundukan, hanya tinggal dia pulangkan, tapi Okta juga memberikan tekanan ternyata menuju ke arah tim Flash. Double angle ya. Sandwich untuk tim Flash. Iya, di sandwich oleh dua tim yang berbeda saat ini. Kita bakal lihat dari tim Alter Ego, Hans Wario masih coba untuk mencari angle untuk menumbangin pemain-pemain dari Flash. Tapi mereka juga butuh berhati-hati karena dari Tops juga punya angle. Tapi Hans Wario di sisi belakang malah tertangkap juga. Harus sedikit tarik mundur, tapi apakah ini keputusan benar memberikan Flash untuk nge-pressure ke atas gunung dengan bebas? Karena sekarang dari Alter Ego hanya 14 kendaraan yang dimiliki oleh mereka. Sangat vulnerable di saat ini kalau mereka sampai di spray ataupun dilontarkan granat secara bertubi-tubi. Tapi untungnya dari Flash tadi sempat di-pressure di sisi belakang juga. Mereka pun tarik mundur dan akhirnya stalemate. Dua-duanya tarik mundur sembari menunggu next zone pop-up. Di area sini udah pasti tumbang. Tapi kali ini zona ya tampaknya sangat mengarah ke New Era dan juga Cellcom DG Lions. Yang PR tentu adalah sisi-sisi yang di luar Arizona, Alter Ego, Bigetron, Talon. MHC masih enak, tapi untuk trio masketir kita nih, VDTS sama Osja, mulai dak-dikduk nih. Ini Udah di ujung soalnya nih. Kalau sampai mentok lagi, perang 12 orang, spray 12 orang gimana nggak meleduk gitu kan. Tapi sekarang kita bakal ada tim RRQ. Waduh. Apakah bakal nge-pressure menuju ke arah tim Face yang langsung membuat red zone buatan menuju ke arah mereka. Untungnya granatnya masih miss throw, masih lemparnya terlalu jauh. Tapi kita bakal lihat dari Peko memberanikan diri untuk membuka baran dari bagian atas perbukitan. Coba untuk mencari di mana posisi pemain dari Face Clan. Tapi tampaknya hanya cicilan damage yang dapat dilakukan kepada seorang Kim Tony. Bukan Tony K ya. Tapi kita bakal juga Kim Tony masih coba untuk berliku-liku di antara smoke dan juga high ground dengan backup teman-teman lainnya yang sudah mulai datang juga. Dan juga Bara, ini nggak bisa sih. Dari sisi barat juga mereka perlu berhati-hati dengan Cedal. Kalau sampai Cedal ikutan fight, nge-third party ini bakal jadi bahaya banget. Wah, tapi wait, itu di mana ya? Oh, Viking. AN nabrak menuju ke arah Viking. Betul, dapat knockdown satu tadi Vikingnya tapi di-trade sama pemain-pemain dari tim Alter Ego. Masih belum terlihat perang mereka seperti apa karena sekarang kita sedang menyorot apa yang terjadi di arah RRQ. Dan juga tim Face Clan Treetown sudah memberikan backup-nya, tapi Hans For You di bagian lain bisa mendapatkan seorang Cornty. Sementara Federales diamankan oleh tim Secret. Sepertinya BTR nabrak compound dari tim Secret. Yap, ini fight di semua sisi kali ini. Tapi tampaknya dari BTR mulai kehilangan satu persatu anggota mereka dan ternyata rata kali ini pasta. Bagusnya naik mobil kuning meledak, mobil kecil. Crispy car bro. Crispy car meledak seru gitu kan. Ya ini mah bukan crispy car ya, sebagi-baginya bagi. Itu bukan crispy car gitu. Cuman emang agak lowong aja buat ngasih damage signifikan ke arah lawan yang naik ke arah baginya. Tapi tadi tembakan dari pemain BTR masih belum signifikan untuk bisa mendapatkan knockdown ke arah seorang Aboy. Plong gitu loh, nggak ada sama sekali orang. Karena bantingannya pas, bantingan yang ke selatan jauh itu loh di zona 4 atau 3 tadi. Yang banting jauh, mereka doang yang di utara. Wah, dan tiba-tiba RRQ mereka mendapatkan keunggulan informasi tadi karena Genfos dapetin info karena Magna, malah Magna yang tiba-tiba menculik satu persatu pemain dari RRQ. Granat dilemparkan, akhirnya bisa mendapatkan sebuah trade di mana Genfos menumbangkan satu pemain dari Magna. Last man standing kali ini Tam yang tersisa berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Smoke dia set up tapi tertangkap. Seorang Peko tidak ada awareness ngelihat ke arah kanan dan buat Tem begitu mudah tadi untuk bisa mendapatkan Peko. Peluru tinggal 5 untuk Tem. Dia harus menjaga shotgunnya. Nggak boleh sampai kepakai. Tapi ternyata menjagalah yang dia lakukan. Menjaga peluru, menjaga posisi. Tapi dapatkah dia menjaga dari hantaman tim Cedal yang mulai mendekat ke arahnya. Tam masih berliku-liku juga di antara smoke dan juga leher yang kecil yang dia miliki. Nggak banyak ruang, nggak banyak space yang dia punya untuk bergerak. Blue Zone pun mulai menghimpit. Tapi sama untuk Genfos. Dia pun harus melakukan clutch yang begitu baik. Genfos save the day, dapetin 2 elim yang begitu berharga bagi tim RRQ. Si menunggu, dia nyangkut, gak bisa naik lagi. Ada satu gundukan gaib yang membuat dia tidak bisa berpindah, tapi granat dia lemparkan dan
Tam bisa menembak untuk bisa mendapatkan seorang Axel. Axel dipulangkan ke arah lobby. Talon langsung aware dengan keberadaan dari seorang Tam. Kolong mobil terlihat dengan sangat jelas dia reload. Terlalu lama Tam. Akhirnya dipulangkan Talon bisa menyelamatkan posisi mereka saat ini. Yap, tapi cukup merugikan bagi tim Talon. Kehilangan satu player mereka secara cukup random. Pemain tim Talon, tapi kayaknya mereka sudah mengendus. Ada yang lagi ngumpet atau hanyalah spekulasi? Naik mobil? Enggak. Dia get in bukan drive. Iya. Oh, spekulasi mereka nggak tahu. Aduh, Leo men. Oh, Akhirnya sadar. Akhirnya sadar ke take down, tapi karena menembak, karena bersuara, Vampir pun sudah melihat ke arah mereka. Dari tim BTR dan juga VPE. Ini dia ngambil satu rumah panjang, tapi Misery terlalu lama di bagian luar, terlalu lama masuk dari arah jendela membuat Federales dengan sangat mudahnya mendapatkan pemain dari arah bawah sana. Misery berhasil diamankan, tapi Rezi tertangkap oleh tim lain karena Bigetron tidak hanya menghadapi tim Talon saja, tapi ada beberapa tim lain yang punya vision menuju ke arah Bigetron. Kali ini Voin lah satu-satunya tim yang paling condong untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Ya, BTR harus menemukan solusi nih, gimana bisa keluar dari pinggir area zona ini, karena banyak tim yang akan mulai menuju ke arah mereka. Tapi sementara dari VPE pun langsung diserbu oleh tim Homeboys yang langsung coba untuk nge-pressure mereka. Smoke di set up, beberapa shot through the smoke dilakukan oleh Tony K yang langsung menempel ke arah lawannya, tapi ternyata malah membuat dia cukup sekarat saat ini. Apakah takut tidak maju terus, bos? Tapi dia pun tertumbangkan. Backup dari Onzen datang, dapatin satu knock, dapatin satu N. Last player standing bagi tim Homeboys. Dapatkah mereka menyelamatkan diri mereka atau akankah VPE yang menang fight kali ini? Dan ternyata dari VPE tumbang, dipulangkan ke arah lobby dan BTR bisa merebut puncak klasmen di game kali ini. Betul sekali, BTR sudah bisa mendapatkan 3 eliminasi, bahkan mereka masih berempat, satu orang ter-take down. Masih ada kesempatan untuk melakukan revive, tapi ternyata Rezi offside Linux mendapatkan sebuah kesempatan untuk mendapatkan poin bagi tim Talon. Dengan pulangnya seorang Rezi, revive akan diupayakan, tapi Homeboys mereka juga masih ada waktu untuk melakukan revive dan memberikan tekanan balik menuju ke Bigetron. Sementara dengan revive sedang dilakukan ini membuat Talon bisa bergerak dengan sangat bebas, tapi Federales bisa mendapatkan satu trade talk lagi bakal terjadi di mana Helton bisa mendapatkan satu pemain dari Federales yang terjatuh, dan last man standing dari Bigetron Frankie front shoot. Blue Zone mendekat, itu udah mulai kelihatan tapi bakal mundur. Satar berusaha untuk mundur malah kelihatan dan Frankie mencabut nyawa terakhir dari Bigetron.